Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal cumi asin yang enak banget. Kita siapkan cumi asinnya terlebih dahulu ya. Nah ini supaya nanti ngurangin rasa asinnya, kita siram dan kita rendam pakai air yang mendidih. Kita aduk-aduk, kita rendam dulu selama setengah jam atau sampai nanti dingin. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek. Kemudian di sini berarti pedes banget. Di sini mau tak tambahin cabai rawitnya yang agak banyak, Flavis. Karena enaknya sambal cumi itu yang pedes banget. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Nah ini mau kita giling pakai chopper. Kalau sudah selesai digiling, hasilnya seperti ini, Flavis. Ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan kemangi biar nanti makin wangi. Tambahkan juga ada pete. Kemudian sekarang kita akan siapkan cuminya. Tadi ini tuh udah aku rendam dan juga sudah dicuci bersih. Hasilnya seperti ini. Sekarang siap kita memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cuminya ya. Tambahkan tepung terigu atau tepung beras di dalam minyaknya supaya nanti nggak meletup-meletup pada saat digoreng. Ini mau kita goreng sampai nanti setengah kering, jadi jangan sampai kering banget ya. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah cukup kita goreng, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah ini minyaknya bekas goreng cuminya mau kita pakai untuk numis bumbu sambalnya. Kita masukkan. Kemudian apinya dikecilin aja, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbu sambalnya itu tanek ya. Jangan lupa apinya kecil aja. Nah di sini kita juga akan tambahkan lagi ada kaldu bubuk, gula dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kan cumi asin itu rasanya udah gurih dan juga sudah asin sedikit walaupun tadi sudah kita rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya sambalnya sudah matang, sudah enak, baru kita akan masukkan cuminya yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan pete dan juga daun kemanginya. Kita aduk-aduk lagi. Wah ini aromanya wangi banget, Flavis. Masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget, Flavis, untuk menu lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng sosis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Sekarang kita siapkan sosis. Aku pakai sosisnya sosis sapi ya. Tapi bisa juga misalnya mau pakai sosis ayam juga boleh. Ini mau kita potong bunder-bunder. Kalau sudah potong-potong ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan tambahkan kubis. Kubisnya sedikit aja. Terus mau kita potong rawis-rawis. Kalau sudah mau kita sisihkan, kita tambahkan lagi ada wortel. Ini wortelnya mau kita potong tipis-tipis, terus kita potong lagi memanjang. Jadi nanti komplit ya, udah ada sosisnya, terus ada sayur-sayurannya juga. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan juga. Terus kita mau tambahkan juga ada daun bawang biar nanti makin wangi. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah, di sini kita sisihkan, kita tambahkan lagi toge ya, sedikit aja togenya. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita geprek. Terus kita cincang kasar. Tambahkan juga ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai ukuran yang sedang ya. Terus kita potong tipis-tipis. Terus mau kita potong-potong lagi kecil-kecil. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sambal terasi yang sasetan gini. Plus sambal terasi instan. Flavis bisa juga pakai merek yang sesuai dengan seleranya Flavis. Sekarang kita siapkan wajan, kita tumis bawang putih dan juga bawang bombaynya. Biarkan bawang putihnya harum, kemudian baru kita masukkan sayur-sayurannya.
ada kubis dan juga ada wortelnya. Yang kali ini nanti dulu ya. Kemudian kita tambahkan lagi ada telur. Telurnya mau kita orak-arik. Kalau misalnya telur sudah matang, ini mau kita masukkan sosisnya. Sosisnya kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah kita akan campur ratakan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada saus tiram. Kemudian kita tambahkan juga ada kecap manis. Tambahkan juga sambal yang sasetan tadi ya, sambal terasi instan. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan togenya. Jangan lupa daun bawangnya juga. Kalau togenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini mumpung masih panas-panas gini, Flavis. Ini enak banget mau kita pakai untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Resep ini cocok banget nih kalau misalnya Flavis hari Minggu ngumpul sama keluarga ataupun sama temen. Ini resep murah meriah tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita bikin terong gorengnya terlebih dahulu. Ini terongnya bisa pakai yang ungu ataupun pakai yang hijau. Ini mau kita potong-potong. Nanti direndam dulu di air supaya warnanya nggak menghitam. Nah, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu terongnya sampai nanti matang. Nah, cara untuk goreng terong supaya nanti warnanya tetap cantik, Flavis, itu minyaknya agak banyak. Terus harus benar-benar dalam keadaan yang panas banget. Jadi nanti warna terongnya itu masih cantik, masih ungu kayak gini, Flavis, nggak menghitam. Nah, sekarang kita siapkan lagi bahan lain. Di sini kita mau pakai, ini kalau tempat Flavikasi namanya gesek keranjangan, Flavis. Ada juga yang bilang ikan cuek. Sekarang kita siapkan juga bahan untuk bikin sambal terasi. Ada tomat, bawang merah, bawang putih. Terasinya nggak boleh ketinggalan. Nah, ini untuk cara goreng ikannya biasanya Flavis tambahin tepung terigu ataupun tepung beras di minyaknya supaya nanti nggak meletup-meletup minyaknya. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus mau kita goreng bahan sambalnya. Ini cabai dan bawang-bawangannya dulu, Flavis, sampai mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan goreng tomatnya supaya nanti nggak terlalu berair pada saat goreng cabenya. Nah, sudah diangkat, sekarang kita akan goreng tomatnya sampai nanti mateng. Jangan lupa sesekali dibalik. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita goreng terasinya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, ini mau kita angkat. Sekarang kita masukkan ke dalam chopper. Jadi hari ini aku nyambelnya itu pakai chopper, Flavis. Ditambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Terus Flavis nanti mau pakai ulekan juga boleh. Kalau sudah jadi sambelnya, sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini mau kita totok gesek keranjangannya, terus juga terong gorengnya, sambelnya. Nah, kebetulan tadi aku juga ngerebus kangkung, Flavis. Ini mau tak tambahin di sini sekalian. Wah, ini udah jadi menu yang spesial banget untuk akhir pekan ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe. Wah, ini enak banget nanti untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ataupun nanti misalnya Flavis mau sahur-sahur pakai lauk yang ini juga cocok banget. Dijamin nanti bakal nambah nasi terus. Pertama-tama kita siapkan dulu tempenya. Kemudian tempenya mau kita potong kotak-kotak kayak gini boleh, ataupun mau panjang-panjang tipis ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong,
Ini mau kita sisihkan, terus habis itu kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kemangi. Ini kemanginya nggak boleh pelit-pelit, yang banyak biar nanti makin wangi dan sedap. Terus ada juga pete. Ini petenya tadi aku pakai sebanyak 6 lenjer Flavis. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan lombok hijau yang besar. Boleh juga pakai yang keriting. Terus habis itu kita akan tambahkan lagi yang merah keriting ataupun yang besar merah juga nggak apa-apa. Bawang putih, bawang merah, dan sedikit air. Ini gilingnya jangan sampai yang halus-halus banget ya. Cukup kayak gini aja. Kalau sudah kita akan goreng tempenya terlebih dahulu. Gorengnya nggak usah sampai yang kering banget kayak bikin orek tempe itu Flavis. Jadi cukup setengah kering aja. Jadi masih rodok basah-basah gitu. Nah kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Tadi aku lupa Flavis nyebutin di awal. Kita mau pakai teri. Tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Ini kita goreng. Kalau sudah, ini minyaknya kita pakai untuk gongsong bumbu yang sudah tadi kita giling. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng, wangi dan enak banget. Kalau sudah, kita akan masukkan teri dan juga tempenya sekaligus. Aduk-aduk. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan masukkan kemangi dan juga peteknya, karena pete dan kemangi itu kan sebentar banget mateng. Jadi aku masukinnya sengaja di akhir masakan. Jadi nanti pada saat dimaam tuh petenya itu masih meletus gitu, rasanya enak banget. Dan kemanginya juga masih wangi banget. Nah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Udah deh, ini lauk untuk maem nasi anget udah enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tahu telur kecap yang enak banget. Di sini kita akan pakai tahu putih. Ini aku pakai tahu putih yang tawar ya. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Kalau sudah dibelah-belah, kita sisihkan, kita siapkan telur. Ini tadi telurnya sudah tak rebus Flavis. Terus sekarang mau kita kupas kulitnya. Kalau sudah dikupas kulitnya semuanya, kita sisihkan juga. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tahunya. Dan kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan sudah berkulit gitu Flavis. Dan nanti pada saat dimasak itu nggak gampang hancur. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini mau kita balik, kita goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga kecoklatan dan membentuk kulit. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi telurnya. Jadi bukan cuma tahunya yang kita goreng, tapi sak telur-telurnya mau kita goreng Flavis. Ini kalau goreng telur harus agak hati-hati karena suka ngepluk-ngepluk minyaknya. Nah ini gorengnya kalau sudah kecoklatan seperti ini nih mau kita angkat. Dan sekarang kita sisihkan dan kita akan bikin untuk bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng tadi. Cuman dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan minyaknya. Nah, kita gongsong-gongsong, kita tumis ini sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada daun salam, biar nanti makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan tahunya, telur-telurnya kita masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita bolak-balik. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Sudah pakai kecap manis,
Terus kita juga tambahkan garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kayak Flavis di rumah aja. Kemudian tambahkan air. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilkan biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau dirasa sudah mateng, kuahnya sudah rodok nyemek-nyemek, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nugget ayam. Tapi ini nuggetnya versi yang simple banget. Nanti kita nggak pakai ngukus olahan adonan ya. Terus juga nanti kita nggak pakai telur. Jadi lebih gampang, juga lebih hemat waktu. Pertama-tama kita siapkan dulu daging ayam fillet. Kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Tambahkan lagi bawang putih, kemudian kita giling. Kalau sudah halus di sini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tepung terigu dan juga ada tepung sagu ya. Tambahkan sedikit air dingin. Kemudian kita giling lagi. Oh ya, di sini kita tambahkan juga ada garam dan gula penyedap rasa dalam adonan tadi ya. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan daun bawang. Nih kalau Flavis suka, kalau enggak ya enggak apa-apa. Atau misalnya Flavis mau tambahkan sayur misalnya seperti wortel, itu juga boleh banget. Sekarang kita siapkan dulu adonan basah. Ini aku pakai tepung bumbu instan serbaguna, tambahkan lagi sedikit air. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, kita siapkan lagi tepung panir. Nah, sekarang kita bentuk. Ini bentuknya boleh sesuka-sukanya Flavis, mau bulat-bulat atau mau segi empat. Itu boleh banget, nanti kreasinya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kita masukkan ke dalam adonan basah, kemudian kita balurkan ke dalam adonan kering ya, ini tepung panirnya ya. Nah, ini sudah dibentuk. Sekarang kita ulangi lagi sampai nanti selesai. Ini ya, pakai tangan dua Flavis, yang satu untuk adonan basah dan satu lagi untuk adonan kering. Nah, kalau misalnya sudah dibentuk, sekarang kita akan siap menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng gini, minyaknya kalau bisa yang banyak ya, biar nanti matangnya sempurna. Dan juga sekaligus gorengnya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti suhu panasnya langsung turun gitu Flavis. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau misalnya nanti sudah mateng, ini walaupun nggak dikukus tuh mateng dan sebentar banget masaknya. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisa adonannya. Ini bagian tepung-tepung yang di minyak itu dibuang dulu, kemudian kita akan masukkan lagi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik banget kayak gini. Kalau sudah kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah buat cemilan enak banget, buat lauk maem nasi juga enak banget. Boleh tambahkan saus tomat, saus sambal ataupun sambal geprek, itu enak banget. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini luarnya garing banget tapi dalamnya itu lembut, terus juga menul-menul banget. Ini biarpun nggak pakai telur, tapi hasilnya cantik banget kayak gini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tongseng ayam yang enak banget. Untuk ayam di sini aku pakai bagian sayap, terus aku potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan iris-iris bawang merah. Ini bawang merahnya mau kita pakai untuk bikin bawang goreng. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah udah punya bawang goreng, yaudah ini nggak perlu ngiris-ngiris bawang lagi. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, kita iris tipis-tipis. Dan juga ada godong bawang. Godong bawangnya juga cukup kita iris-iris. Nah, untuk favoritnya Flavikasi banget, kalau tongseng itu wajib ada kubisnya atau kolnya. Ini kita potongnya agak kasar-kasar aja kayak gini, nggak usah yang sampai yang terlalu halus. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu halusnya, di sini ada ketumbar, ada bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau pakai ulakan boleh, mau pakai blender ya boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita gongsong-gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga godong salam.
dan ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan lagi merica bubuk ya, karena adanya merica bubuk. Kalau misalnya Flavis punya merica bulat, boleh tadi dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya. Kemudian kita akan masukkan ayamnya, kita gongsong-gongsong ayamnya sampai nanti ayamnya berubah warna, jadi pucat dan juga sudah kaku kayak gini. Nah, setelah ini kita akan siapkan air, kita masukkan airnya, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Kita akan masak nanti sampai bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rada susut. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan kubisnya, tomatnya, aduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasa kira-kira kurang apa. Kalau kurang manis ya boleh tambahkan kecap manis, kurang garam boleh tambahkan garam. Sambil menunggu, tadi kita kan udah siapkan bawang untuk digongsong-gongsong ya, kita bikin bawang gorengnya. Nah, ini kita akan goreng bawangnya. Kalau misalnya Flavis di rumah udah punya bawang goreng, ya udah nggak perlu goreng lagi, tinggal dicemplungin aja kayak gini. Lalu masukkan godong bawangnya, aduk-aduk sebentar dan jadi deh, dia udah wangi banget, seger banget. Ini enaknya kita ampas masih panas-panas kayak gini Flavis. Udah deh, kita sajikan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget. Ini tadi bandengnya nggak terlalu besar-besar Flavis, jadi cuman aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar, kemiri, bawang putih, garam, dan juga ada kunyit. Ini kita haluskan pakai ulekan aja. Kalau misalnya nanti sudah halus, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Kalau sudah, kita akan marinasi ikannya. Marinasi ikannya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Karena sebentar banget itu udah nyerep kalau ikan, apalagi kalau ikannya nggak terlalu besar-besar potongannya. Nah, ini mau kita sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan goreng ikannya. Kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya sampai nanti matang. Tapi harus hati-hati ya, karena ikan bandeng itu kalau digoreng itu suka meletup-meletup. Kalau misalnya Flavis nanti mau mengurangi meletup-meletupnya, bisa taburin pakai tepung beras ataupun tepung terigu di atas minyaknya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita akan goreng semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita akan bikin untuk bumbu sambalnya. Di sini ada cabai merah keriting, terus kita tambahkan juga lombok rawit, bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget ya. Dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini, baru kita akan tambahkan terasi. Kita gongsong-gongsong lagi. Wah, ini aromanya udah wangi banget Flavis. Kemudian ditambahkan lagi air. Kita akan masak lagi sampai nanti ngeluarin minyak lagi. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya nanti sambelnya udah enak, udah wangi, udah sedap banget, baru kita akan tambahkan. Di sini kita akan pakai kemangi. Wah, makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kita akan cemplungin ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk karena tadi ikannya kan udah gurih banget. Sambalnya juga udah enak banget. Tinggal diaduk sebentar. Jadi deh, wah ini udah kita mau langsung untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep asam-asam ikan. Ini namanya ikan dobot. Kalau di tempat Flavi Kasih, nggak tahu di tempat Flavi sana ngomongnya ikan apa. Kalau nggak ada ikan jenis ini, bisa juga pakai ikan kakap, bisa juga pakai ikan patin, bisa juga pakai ikan kue. Itu nggak apa-apa, enak banget. Terus kita akan marinasi sebentar pakai garam aja wis. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan-bahan tambahannya, di sini mau kita pakai timun. Ini timunnya bagian ujungnya kita buang, terus kita potong-potong, boleh serong-serong kayak gini, ataupun mau bulat-bulat ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita mau tambahin juga ada tomat. Tomatnya boleh yang merah aja ataupun mau campur hijau ya boleh. Terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini untuk bumbu halusnya ada bawang, brambang, kemiri, terus ada kunyit dan juga terasinya, nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita haluskan pakai ulakan aja. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan wajannya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan sedikit minyak ya. Kalau sudah panas baru cemplungin bumbunya. Kita aduk-aduk. Wah, ini aromanya wangi banget Flavis. Kalau sudah wangi, baru di sini kita tambahkan daun salam. Aduk-aduk lagi sebentar. Terus kita akan masukkan ikannya. Ini ikannya nggak perlu digoreng ya. Masih basah-basah gini langsung dicemplungin aja. Kita bolak-balik sebentar. Baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, nggak usah terlalu sering-sering diaduk ya, nanti takutnya hancur. Sesekali aja ngaduknya. Ngaduknya juga harus pelan-pelan. Nah, di sini nggak boleh ketinggalan ada gula, garam. Gulanya sedikit aja. Kalau misalnya nggak pakai gula pun juga nggak apa-apa. Terus nggak boleh ketinggalan juga ada air asam jawanya. Ini wajib air asam jawanya ya. Nah, kita aduk, tapi ngaduknya pelan-pelan aja kayak gini supaya nanti ikannya nggak hancur karena ini nggak digoreng dulu. Kalau sudah mau diangkat, baru masukkan timun dan juga tomatnya. Wah, ini udah enak banget, seger banget, apalagi maamnya itu masih panas-panas. Kalau ada yang nanya, Mbak Kasih ini amis nggak digoreng? Enggak, ini enak banget, seger. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah paling enak pakai nasi putih ataupun nasi merah ya boleh, terus ada tempe goreng serengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng ati ampla yang enak banget. Ini kita siapkan ati amplanya, tadi sudah dicuci bersih ya. Nah, sekarang kita akan bikin untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ada bawang, brambang, kemudian ada ketumbar, ada kemiri, ada kunir. Ini mau kita haluskan. Ini akan kita pakai untuk ngungkep ati amplanya. Jangan lupa tambahkan garam. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi godong salam dan juga ada laosnya. Sekarang kita tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti kuahnya asat. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti bumbunya ngeresepnya itu rata. Nah, ini sudah susut airnya, ini mau kita dinginkan. Kalau sudah, kita akan potong-potong. Potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini Flavis, biar nanti lebih gampang untuk kita maem. Ini tuh udah gurih banget rasanya. Tinggal nanti setelah dipotong-potong, kita akan goreng. Sebelumnya di sini kita akan tambahkan juga ada tomat ya, aku pakai tomat hijau. Ini tomatnya kita iris tipis-tipis kecil-kecil kayak gini. Kemudian kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kemudian sini tambahkan lagi lombok rawit. Ini di tempatnya Flavi Kasih lagi musim lombok rawitnya itu nggak terlalu bagus panennya, jadi belum sampai merah. Terus habis itu pada jatuh, jadi hijau-hijau kayak gitu udah dipanen. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau yang terlalu pedas banget,
boleh dicampur dengan cabai merah yang keriting ya. Nah, sekarang kita akan goreng ati amplanya saja. Nah, ini ati amplanya kan sudah mateng dan sudah enak rasanya. Cuman kita akan goreng biar nanti pada saat kita oseng-oseng tuh dia lebih keket gitu. Nah, ini minyak bekas goreng ati amplanya kita akan pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Pertamanya bawang brambang dulu, masukkan gedung salam dan juga lombok rawitnya. Kita akan aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi, kemudian tambahkan lagi gula, garamnya sedikit aja karena tadi ati amplanya kan sudah gurih, jadi tambahkan garamnya sedikit aja. Bila perlu misalnya Fluffy mau tambah gurih lagi, boleh tambahkan penyedap rasa. Terus masukkan ati amplanya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biarkan nanti sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah favoritnya Fluffy kasih banget, apalagi sarapan kayak gini, nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy kasih mau bikin resep udang lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu udangnya. Ini udangnya masih seger-seger banget Fluffy. Ini aku buang kotoran yang ada di punggungnya, jadi nanti nggak aku buang kulitnya Fluffy. Nah, nanti juga kotoran yang ada di kepalanya juga nanti kita buang pada saat kita bersihkan. Tapi kalau misalnya nanti Fluffy nggak mau ribet, nanti pada saat maem boleh juga udangnya nanti dikupas. Nah, ini tadi sudah dibersihkan, kotorannya semua sudah dibersihkan di bagian punggung dan juga bagian kepalanya. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada petenya itu udah tua-tua, kemeletus banget Fluffy. Nah, sekarang kita akan siapkan juga untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris. Terus habis ini kita akan lepas-lepasin. Di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang merah atau brambangnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nah, ini lombok hijaunya aku pakai lombok hijau yang keriting Fluffy. Kalau misalnya nanti Fluffy mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok hijau yang rawit supaya nanti makin pedas. Nah, udangnya mau kita goreng dulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Pokoknya kalau nanti warnanya udah berubah merah, itu tandanya udangnya sudah mateng. Nah, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Sekarang kita akan gongsong bumbu-bumbu yang sudah tadi kita iris-iris. Ini tadi minyaknya diganti ya. Kemudian bawang brambangnya masuk dulu, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, baru masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah masukkan lombok hijaunya, masukkan udangnya, tambahkan juga ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun pakai gula merah, nggak apa-apa. Aduk-aduk, tambahkan lagi kecap. Aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama Fluffy. Nah, cukup begini aja. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan petenya. Aku tuh suka banget kalau misalnya masakan pete itu pada saat di tuh masih krius-krius. Jadi masaknya aku taruhnya di bagian akhir aja. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep telur dadar kentang yang enak banget. Nah, ini telurnya kita tambahkan juga sedikit garam ya. Kemudian kita aduk-aduk. Sekarang kita akan bikin bahan isiannya. Ada kentang. Ini kentangnya mau kita potong tipis-tipis. Sajane ini resep endog dadar kentang itu resep masakannya wong Londo Fluffy. Tapi hari ini aku mau bikin sesuai dengan seleranya orang Indonesia. Apalagi nanti kita mau maemnya juga mau pakai sambal bawang yang enak banget. Nanti di belakang aku bikin resep sambal bawangnya ya.
Nah, sekarang kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong kecil-kecil banget. Kemudian kita akan gongsong bawang bombaynya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan kentangnya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti kentangnya mateng. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru kita akan siram dengan telur yang sudah tadi kita kocok. Ini kita ratakan dulu, kemudian baru kita siram dengan telurnya. Caranya seperti ini. Pastikan nyiramnya itu rata, bagian pinggir-pinggirnya juga kena ya. Nah, ini nanti biar matengnya merata, jangan lupa apinya kecil, terus habis itu masaknya itu ditutup. Kemudian nanti kalau kira-kira bagian bawahnya sudah mateng, baru kita balik. Nah, cara baliknya itu kan susah karena ini kandel pelapis. Jadi caranya seperti ini. Kita taruh dulu dalam piring kayak gini, kemudian baliknya caranya seperti ini. Kalau sudah dibalik, baru kita akan letakkan kembali dalam wajan. Nah, ini kalau misalnya pelapis mau bentuknya rapih aja. Kalau misalnya nggak mau rapi-rapi banget ya nggak apa-apa, dibalik pakai spatula aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bagian bawahnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan, kita langsung sajikan di meja makan. Nanti kita akan bikin sambal bawang ala-ala Burudi yang enak banget. Bikinnya itu gampang banget, tapi kita siapkan lombok rawit, kemudian ada brambang. Nah, sekarang mau kita giling pakai chopper. Nah, ini hasilnya setelah kita giling. Kemudian sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya nggak boleh pelit-pelit pelapis. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah tadi kita geprek-geprek. Kalau aromanya sudah wangi dan warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini kita angkat. Nih fungsinya supaya minyaknya itu wangi aja pelapis. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah tadi kita giling. Kita aduk-aduk, masaknya pakai api kecil aja ya. Tambahkan juga gula, garam, dan juga micin. Aduk-aduk lagi. Kalau nanti dirasa aromanya sudah wangi banget, rasanya udah enak banget, wis itu artinya sudah mateng. Langsung kita siapkan dengan nasi anget. Terus habis itu tadi pakai telur dadar kentangnya. Terus juga hari ini aku juga ngerebus lalapan buncis. Kalau misalnya habis mau pakai lalapan lainnya ya boleh banget. Wis jangan enak banget kalau udah kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakso cuangki yang enak, yang seger. Pertama-tama siapkan ayam. Ini aku pakai bagian paha, aku file. Dan ini tulang-tulangnya jangan dibuang. Nanti kita pakai untuk bikin kaldu biar makin gurih. Nah, sekarang kita akan bikin adonan baksonya. Masukkan ayam. Di sini kita tambahkan lagi bawang putih, merica, kemudian ada sedikit garam, kemudian gula pasir, dan juga ada kaldu ayam bubuk, dan juga ada brambang goreng. Nah, ini kita giling terlebih dahulu. Bahan lainnya nanti nyusul. Kalau adonan dagingnya sudah kegiling, nah di sini kita akan tambahkan, aku pakai tepung sagu, kemudian di sini juga aku mau tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya dikit aja, kemudian tambahkan juga telur. Nah di sini juga aku mau tambahkan sedikit air. Kita akan giling lagi sampai nanti adonannya benar-benar halus banget. Kalau misalnya nanti adonannya sudah halus, di sini kita sisihkan. Nah, adonan ini Flavis mau aku bikin menjadi beberapa bagian untuk isian tahu, kemudian untuk bikin isian pangsit goreng, dan juga nanti kita juga akan bikin bakso yang bulat-bulatan. Nah, sekarang ini mata pisaunya kita lepas dulu dan kita akan siapkan untuk tahunya. Ini tahunya sudah aku buang bagian isiannya. Karena tadi tahunya itu gede Flavis, jadi aku potong menjadi 4 bagian. Kalau misalnya Flavis tahunya kecil-kecil ya nggak usah dipotong, nggak apa-apa, cukup dibuang bagian isiannya aja.
Nah, sekarang kita isi dengan adonan ayamnya tadi. Kita akan isi semuanya. Kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan rebus. Cara ngerebusnya begini, Flavis. Kita siapkan airnya sudah mendidih, kemudian apinya kita kecilkan. Setelah ini kita cemplungin tahu baksonya. Bagi Flavis yang nggak mau ngerebus, ada juga cara lain, misalnya mau dikukus ya boleh banget, nggak apa-apa Flavis. Kalau misalnya tahunya sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat. Nah, setelah ini airnya jangan dibuang, kita pakai untuk ngerebus baksonya. Nah, cara ngerebus bakso bulatannya seperti ini, Flavis, kita bentuk. Ini aku bentuknya pakai manual aja kayak gini. Jangan lupa nanti sendok dan juga tangannya dikasih sedikit minyak biar nanti tidak terlalu lengket. Ini kita bentuk-bentuk semuanya sampai selesai. Kemudian kalau misalnya sudah mengapung kayak gini, tandanya sudah matang. Ini airnya nggak boleh sampai yang mendidih gitu, jangan nanti jadi pecah, karena tadi kita kan juga pakai telur. Kalau sudah matang kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau bikin untuk pangsit gorengnya. Nah, sekarang kita siapkan kulit pangsit, kemudian isi dengan adonannya. Caranya seperti ini, Flavis, kita ambil sedikit aja kemudian kita bentuk. Nah, ini walaupun nanti kayak isiannya itu sedikit, Flavis, nanti kalau misalnya sudah matang jadinya itu gendut, karena nanti dia bakal ngembang. Kalau sudah semuanya, kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng kulit pangsitnya atau kita goreng pangsit gorengnya. Kemudian kita aduk-aduk, jangan lupa ini harus sering diaduk supaya nanti matangnya merata. Jadi nanti teksturnya itu di luarnya crispy tapi dalamnya itu masih tetap embus-embus, Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah matang, warnanya tuh cantik banget ya. Kita sisihkan, kemudian kita akan goreng semuanya sampai nanti habis. Kalau sudah habis, nih tadi pangsit lembarannya kan masih ada. Ini mau aku goreng juga sampai nanti mateng. Jangan lupa dibolak-balik biar merata. Kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin kuah kaldunya yang enak banget. Siapkan air mendidih, kemudian cemplungin tulang belulangnya. Nah, ini kalau misalnya ada bagian busa-busa kayak gini kita buang. Lalu kita akan cemplungin godong seledri. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan ada penyedap rasa. Ini aku baru nemu penyedap rasa model kayak gini di Kebumen, Flavis. Tapi Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Mau modelnya gimana boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian tambahkan berambang goreng, garam, dan juga ada merica bubuk. Aduk-aduk lagi. Kalau rasanya udah enak banget, kemudian mumpung masih mumbal-mumbal gini, kita akan langsung sajikan. Ini tadi sudah siap semua bahannya, tahu bakso, kemudian bakso bulatnya, dan juga ada pangsit gorengnya, dan juga ada pangsit yang tadi isiannya daging juga. Wis komplit banget sekarang. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nanti jangan lupa tambahin berambang goreng, godong seledri, dan juga sambal rebus. Bagi Flavis yang mungkin nanti mau pakai kecap, pakai saus, pakai cuka, ataupun jeruk nipis, boleh banget. Bikin sambal rebusnya itu gampang, nanti tinggal ambil cabai, rebus, habis itu haluskan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi mogana. Ini resep enak banget. Bikinnya juga nggak terlalu sulit. Ini pertama-tama kita akan bikin serundengnya terlebih dahulu. Kita pakai kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbunya di sini ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis, ada pala, dan juga ada merica. Ini bumbu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada jahe, kemudian ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah, semua bahan ini juga akan kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan kelapa yang sudah diparut dengan bumbu halusnya. Karena kalau bisa di sini pakai kelapanya jangan yang terlalu tua ya, supaya nanti ampas kelapanya tuh rasanya tuh jadi enak banget. Nah, ini setelah dicampur rata, kita siapkan minyak, kemudian kita akan tumis semua bahan ini. Nah, ini kalau Flavikasi bilang ini namanya serundeng ya. Nah, ini bikinnya itu prosesnya memang agak lama dan benar-benar harus sabar karena kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Oh ya, di sini juga kita tambahkan lagi ada garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa, dan juga kita tambahkan lagi daun salam supaya aromanya benar-benar harum banget, rasanya gurih dan enak banget. Nah, ini wajannya aku ganti ya karena tadi kekecilan, jadi aku ganti wajan yang lebih besar. Ini masih akan kita aduk lagi sampai nanti warnanya kecoklatan
Dan memang ini harus benar-benar diaduk terus supaya warnanya itu merata. Nah, hasil akhirnya seperti ini fluffy serundengnya. Ini akan kita sisihkan, kemudian di sini kita akan masak nasinya. Ini berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan lagi air. Masak nasinya itu seperti fluffy masak nasi biasa aja. Cuman di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Dan ini kan kita masak, kita akan karu. Nah, hari ini aku pakainya itu dikukus ya, jadi sebelum dikukus kita karu dulu. Caranya seperti ini. Kalau misalnya Flavis repot bikinnya kayak gini, Flavis juga bisa pakai rice cooker juga nggak apa-apa masak nasinya. Nah, setelah dikaru tadi berasnya sudah mulai agak kering, kemudian sekarang kita akan kukus berasnya sudah tadi kita karu. Nah, kita akan masak sampai mateng seperti Flavis masak nasi biasa aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan dinginkan. Nah, kalau misalnya sudah dingin, di sini kita siapkan bahan pembungkusnya, ada daun pisang dan juga ada tum-tuman kalau di tempat Fluffy kasih. Nah, ini aku tambahkan juga daun salam supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Sekarang kita akan racik ya. Jadi kita ambil 1 lembar daun salam di atas daun pisang, kemudian ambil nasinya dan kita akan taruh ampasnya atau serundengnya di tengah nasinya kayak gini. Pokoknya dibikin supaya serundengnya itu ada di dalam nasinya gitulah Flavis pokoknya. Kemudian sekarang kita akan atau kita akan bungkus. Emang bungkusannya itu kecil-kecil kayak gini Flavis nih, kalau di tempat Flavis kasih harganya itu 1 tumnya ini 1000 Flavis. Makanya kemarin tuh jadi ceritanya aku bikin resep ini gara-gara kemarin aku jalan-jalan keliling desa, terus ada yang jual ini, rasanya enak banget, makanya aku mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ditum semuanya, kita akan kukus. Pastikan setelah airnya mendidih ya, baru kita akan masukkan nasi yang sudah tadi kita tum. Kalau kira-kira sudah matang, ini kita akan angkat, lalu kita akan sajikan di meja makan. Ini sebenarnya paling enak itu kita maem pas masih anget. Terus ini cocok banget juga Flavis di maem pakai sambal cumi. Kemarin aku bikin resep sambal cumi. Nanti kalau misalnya videonya sudah tayang, aku tempel di deskripsi box karena memang cocok banget. Terus kalau misalnya ada tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nanti untuk link-link tempe mendoan dan juga link cumi aku taruh di deskripsi box ya, karena itu menu 1 paket sama ini yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.